Assalamualaikum, perkenalkan saya Fitri akan memberikan pemahaman mengenai kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Mari kita lihat kondisi Jakarta dahulu dan sekarang. Tentunya berbeda, bukan? Dari dua ilustrasi gambar di atas, maka kita sebagai pendidik perlu menyadari bahwa apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara adalah benar. Pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sedang dilalui oleh para peserta didik. Pada pelatihan mandiri tentang kurikulum merdeka, kita akan mempelajari dua modul. Yang pertama adalah makna kurikulum dalam pendidikan, dan yang kedua adalah pembelajaran versi kurikulum merdeka. Kurikulum merupakan suatu sistem pengaturan dan rencana tentang bahan pembelajaran yang kompleks dan multidimensi, yang nantinya akan dijadikan pedoman sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar siswa. Kurikulum ibarat jantungnya pendidikan, baik buruk hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum. Menurut Ralph Ryle dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, beliau mengungkapkan 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Fungsi kurikulum adalah salah satu komponen yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Peran kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Modul 2, kita akan mempelajari pembelajaran versi kurikulum merdeka. Di dalamnya ada prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, juga struktur pembelajaran, paradigma baru. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di kelas. Sebagai pelaksana kurikulum, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang tepat, memfasilitasi beragam kebutuhan peserta didik untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan juga kokurikuler serta ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. 2. Membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter, juga keseimbangan kognitif dan emosional. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik berdasarkan konteks kebudayaan sekitarnya. 5. Pembelajaran harus mengarah pada masa depan. Setelah mempelajari seluruh modul pada pelatihan mandiri kurikulum merdeka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum bersifat dinamis dan harus terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks perkembangan zaman. Maka dari itu, kurikulum dirubah agar menyesuaikan kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, dan demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih, jangan lupa kirimkan umpan baliknya.